Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Saputra dengan NIM 18073034. Mahasiswa Fakultas Teknik Otomotif, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian injektor. Baik, langsung saja ke materi, saya akan menjelaskannya. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian injektor. Injektor pada mobil atau motor adalah sebuah aktuator yang berfungsi sebagai pintu pada ujung setiap sistem injeksi untuk mengeluarkan bahan bakar dari sistem ke ruang intake manifold. Fungsi injektor ini adalah untuk mengeluarkan bensin dari dalam saluran bahan bakar dengan jumlah tertentu untuk menggantikan karburator. Baik, selanjutnya langsung saja, yaitu fungsi injektor ini menyemprotkan bahan bakar pada saluran masuk atau intake manifold sesuai dengan perintah dari Electronic Control Unit atau ECM. Injektor bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetis yang biasanya dikendalikan oleh ECU melalui rangkaian massa. Ring O pada injektor berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran pada udara masuk motor dan tempat mencegah terjadinya kebocoran udara pada saluran masuk. Pemasangan injektor diatur sedemikian rupa sehingga menyemprotkan injektor yang menyerupai kerucut diarahkan ke katup masuk. Dengan demikian, pengabutan bensin lebih sempurna. Karena semprotan dalam silinder motor, injektor bekerja secara serentak atau sekuen yang diatur oleh ECU tiap periodik, yaitu satu kali penyemprotan setiap satu putaran poros engkol. Untuk langsung saja selanjutnya itu cara pengujian dari sistem injektor ini. Cara pengujian sistem injektor. Bagian injektor yang terdiri dari katup, koil, plunger, dan suplai dari ECU. Pada saat ECU memberikan arus, maka akan membentuk kemagnetan pada koil injektor. Koil injektor akan menarik plunger untuk membuka katup. Tekanan pada penyaluran bahan bakar akan menekan bahan bakar sehingga terkabutkan ke dalam ruangan manifold. Injektor menyemprotkan bahan bakar pada saat plunger ditarik oleh kemagnetan pada solenoid yang dikontrol oleh ECU. Berdasarkan jumlah udara yang masuk dari putaran mesin, ECU menghitung lamanya waktu injeksi bahan bakar. Dan pada ruang bakar secara tepat, sesuai dengan besarnya putaran mesin, sinyal umpan balik dari sensor udara selama closed loop control, kondisi laju kendaraan termasuk akselerasi dan deselerasi, serta status pengisian baterai, dengan tujuan mengontrol injektor melalui sinyal pulsa yang konstan. Karakteristik penginjeksian bahan bakar sesuai adalah saat saluran mesin tinggi, penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang manifold akan semakin singkat dan durasinya akan lebih cepat. Pada saat putaran lambat, bahan bakar disemprotkan pada ruangan manifold oleh injektor lebih banyak dengan durasi yang lambat. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerja sistem injeksi bahan bakar elektronik adalah injeksi dipengaruhi oleh injektor. Banyaknya bahan bakar yang disemprotkan ditentukan oleh lamanya waktu injeksi oleh injektor yang dihitung oleh ECU berdasarkan jumlah udara yang masuk. Serta kondisi laju kecepatan kendaraan. Umumnya ada dua jenis sistem injeksi yang digunakan pada kendaraan saat ini, yaitu multi-point injection atau MPI dan single point injection atau SPI. Karena injektor terus beroperasi setiap engine, maka lama-kelamaan injektor dapat mengalami gangguan seperti yaitu yang pertama, tahanan injektor akan putus. Yang kedua, injektor tersumbat. Yang ketiga, volume penyemprotan tidak sesuai standar. Yang keempat, bentuk penyemprotan tidak tepat. Dan yang kelima, injektor menetes. Kalau injektor mengalami hal demikian, maka kerja mesin tidak akan optimal. Kerja mesin akan terganggu dan tenaga atau daya mesin akan menurun. Untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut, maka diperlukan pengujian injektor. Pengujian injektor dilakukan dengan menggunakan alat injektor cleaner atau analyzer. Alat tersebut bisa memperhatikan bagaimana bentuk semprotan injektor, baik atau tidak, volume penyemprotan, dan mengetahui apabila terjadi kebocoran pada injektor. Selain itu, injektor cleaner dan analyzer berguna untuk membersihkan injektor tersebut.
Baik, langkah kerja dalam pemeriksaan injektor yaitu untuk yang pertama pemeriksaan kerja pompa bahan bakar. Untuk pemeriksaan kerja pompa bahan bakar, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu hubungkan terminal positif B dengan FV pada cek konektor. Yang kedua, putar kunci kontak pada posisi on. Memeriksa adanya tekanan di dalam selang balik dengan cara memijit selang tersebut pada pengatur tekanan. Apabila terasa ada tekanan yang kuat pada selang tersebut, berarti pompa bekerja. Pada saat itu, juga dapat didengar adanya suara aliran balik bahan bakar. Yang keempat yaitu lepas diagnosis check wire. Dan yang kelima, putar kunci kontak ke posisi off. Catatannya yaitu apabila tidak ada tekanan, periksa apakah ada tegangan pada konektor pompa bahan bakar. Apabila tegangan baterai 12 volt, periksa pompa bahan bakar dan sirkuit massa tahanan antara kabel positif dan negatif pompa bahan bakar sekitar 0,5 sampai 3 ohm. Apabila tegangannya 0 volt, periksa sirkuit opening relay dan sirkuit pompa bahan bakar. Untuk langkah yang kedua yaitu pemeriksaan tekanan bahan bakar. Untuk pemeriksaan tekanan bahan bakar, langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama memeriksa tegangan baterai lebih dari 12 volt. Yang kedua melepas kabel terminal negatif baterai. Yang ketiga melepas konektor cold start injektor. Yang keempat meletakkan penampung atau kain lap di bawah cold start injektor. Yang kelima melepas pipa cold start injektor. Dan yang keenam mengeluarkan bahan bakar yang ada di dalam delivery pipe. Memasang pressure yang ketujuh yaitu memasang pressure gauge pada delivery dengan 2 gasket dan baut union. Yang kedelapan membersihkan bensin yang terpancar. Yang kesembilan menghubungkan kembali kabel negatif baterai. Yang kesepuluh menghubungkan terminal positif baterai dan FP yang terdapat pada servis konektor dengan diagnosis check wire. Yang ke-11 memutar kunci kontak pada posisi on. Dan yang ke-12 yaitu mengukur tekanan bahan bakar. Pada pengukuran tekanan bahan bakar ini, spesifikasi tekanan bahan bakar yaitu 2,7 sampai 3,1 kg per cm kuadrat. Langkah selanjutnya itu melepas diagnosis check wire dan servis konektor. Selanjutnya, hidupkan mesin dan pertahankan pada putaran idle. Melepas selang vakum sensing pada pressure regulator dan memasang sumbat pada ujung selang. Mengukur tekanan bahan bakar pada putaran idle. Pada pengukuran tekanan bahan bakar putaran idle, spesifikasi bahan bakar yaitu 2,7 sampai 3,1 kg per cm kuadrat. Langkah selanjutnya menghubungkan kembali selang sensor vakum ke pressure regulator dan mengukur bahan bakar pada putaran idle spesifikasi yaitu 2,3 sampai 2,6 kg per cm kuadrat. Baik, pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan kerja injektor. Pemeriksaan kerja injektor dapat kita lakukan yaitu untuk yang pertama, pada saat mesin hidup, gunakan sound scope untuk memeriksa adanya suara operasi yang normal sesuai dengan putaran mesin. Apabila tidak tersedia sound scope, pemeriksaan dapat dilakukan dengan merasakan rambatan kerja injektor dengan jari. Catatannya, apabila tidak ada suara atau tidak ada suara normal, periksa konektor rangkaian kabel, injektor atau sinyal injeksi dari ECU. Kemungkinan ada yang terputus. Baik, setelah selesai melakukan pemeriksaan kerja injektor, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan volume penginjeksian. Untuk langkah yang pertama dalam pemeriksaan volume penginjeksian yaitu memasang injektor seperti pada gambar, menempatkan injektor dalam gelas ukur, putar kunci kontak ke posisi on, menggunakan diagnosis check wire, hubungkan terminal positif baterai dan FV pada cek konektor. Menghubungkan terminal injektor ini dengan baterai selama 15 detik dan ukur volume injeksi dengan gelas ukur, di mana spesifikasi volume penginjeksian ini 39 sampai 49 cc setiap 15 detik. Perbedaan di antara setiap injektor yaitu 6 cc atau kurang.
Baiklah, sekian langkah-langkah pemeriksaan injektor dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.